Malam itu, angin berhembus lembut di sepanjang jalanan yang menghubungkan daerah asal Gus Ikdam dengan Jombang. Mobil yang dikendarainya melaju dengan kecepatan sedang, menembus jalanan yang mulai sepi. Di dalam mobil, suasana cukup akrab. Para santri yang ikut serta dalam perjalanan bercanda, sesekali membahas materi pengajian yang akan dibawakan nanti malam. Gus Ikdam duduk di depan, menatap lurus ke jalan, sambil tersenyum mendengar obrolan para santrinya. Ia sendiri sudah terbiasa melakukan perjalanan malam untuk berdakwah, tetapi entah mengapa, malam ini hatinya terasa sedikit berbeda. Salah seorang santri, Syaiful, yang duduk di kursi tengah, mulai bercerita tentang daerah yang akan mereka tuju. Katanya, di sekitar perbatasan Jombang, beberapa perguruan silat sedang bersitegang. Beberapa hari lalu, ada kejadian yang membuat suasana semakin panas, katanya sambil melirik Gus Ikdam. Para santri lain mulai menunjukkan ketertarikan pada cerita itu, sementara Gus Ikdam tetap diam, seolah menimbang sesuatu dalam pikirannya. Konflik antar perguruan memang sudah lama terjadi, lanjut Syaiful. Dulu, mereka hanya saling adu kemampuan di ajang resmi. Tapi belakangan, ada beberapa insiden yang membuat situasi makin panas. Beberapa tokoh masyarakat bahkan mencoba menengahi, tapi tetap saja sulit meredakan persaingan di antara mereka. Para santri yang lain mulai merasa sedikit was-was. Salah satu dari mereka, Faiz, berbisik, mudah-mudahan kita tidak terlibat dalam masalah ini. Gus Ikdam akhirnya bersuara, kita datang untuk berdakwah, bukan untuk mencari musuh. Kalau hati kita bersih, insya Allah perjalanan kita akan dilancarkan. Suaranya lembut, tetapi penuh ketegasan. Para santri pun mengangguk, berusaha menenangkan diri meskipun tetap ada perasaan was-was dalam hati mereka. Jalanan semakin sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. Lampu jalan pun mulai berkurang, membuat suasana semakin terasa mencekam. Di kejauhan, terlihat beberapa warung masih buka, tetapi selebihnya hanya gelap dan sunyi. Sopir yang mengendarai mobil, seorang pria parubaya bernama Pak Darman, mulai memperlambat laju kendaraan. Sebentar lagi kita masuk ke daerah perbatasan Jombang, katanya dengan nada serius. Suasana di dalam mobil menjadi lebih hening. Tidak ada lagi canda atau obrolan ringan. Para santri mulai melantunkan sholawat dengan suara lirih, mencoba menenangkan hati mereka. Gus Ikdam tetap tenang, tetapi pandangannya tajam, seolah mengantisipasi sesuatu. Ia sudah cukup lama berdakwah dan sering menghadapi berbagai situasi, tetapi tetap saja, ia harus selalu siap terhadap kemungkinan yang tak terduga. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat beberapa titik cahaya lampu motor yang berjejer di tengah jalan. Seiring mobil semakin mendekat, terlihat lebih jelas bahwa ada sekelompok orang berdiri di tengah jalan, seolah sengaja menghentikan laju kendaraan mereka. Pak Darman menginjak rem perlahan, menghentikan mobil beberapa meter dari mereka. Para santri langsung saling pandang, menyadari bahwa inilah saatnya mereka menghadapi sesuatu yang tidak mereka harapkan. Salah seorang dari kelompok itu melangkah maju. Ia seorang lelaki bertubuh tinggi, dengan rambut gondrong yang diikat ke belakang. Pakaiannya mencerminkan identitas salah satu perguruan silat terkenal di daerah itu. Dengan suara lantang, ia berkata, "Berhenti. Kami ingin bicara dengan Gus Ikdam." Suasana semakin menegang. Gus Ikdam menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Dengan tenang, ia membuka pintu mobil dan turun, diikuti beberapa santri yang tampak sedikit ragu. "Ada apa, Mas?" tanya Gus Ikdam dengan nada lembut. Ia tahu bahwa situasi ini harus dihadapi dengan kebijaksanaan, bukan dengan ketegangan atau perlawanan. Gus Ikdam berdiri dengan tenang di hadapan sekelompok pendekar yang menghadang mobilnya. Angin malam bertiup pelan, mengibarkan kain sorban yang melingkar di pundaknya. Dari balik sinar lampu motor yang menerangi jalan, wajah-wajah para pendekar itu terlihat penuh kewaspadaan. Beberapa di antara mereka berdiri dengan tangan bersedekap di dada, sementara yang lain memasang kuda-kuda ringan, seolah bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Namun, Gus Ikdam tetap tersenyum, seakan tidak terganggu dengan situasi yang sedang dihadapinya. Dari kelompok itu, seorang lelaki berambut gondrong maju ke depan. Tatapan matanya tajam, penuh kewaspadaan, tetapi ada sedikit keraguan di dalamnya. "Gus Ikdam, benar panjenengan hendak mengisi pengajian di Jombang malam ini?" tanyanya dengan nada serius. Suaranya berat, menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan dalam perguruannya. Para santri di belakang Gus Ikdam mulai saling pandang,
tak tahu apa yang sedang terjadi. Benar, Mas, jawab Gus Ikdam santai. Kami hendak menghadiri pengajian. Ada sesuatu yang bisa saya bantu. Nada suaranya tetap lembut, tidak menunjukkan ketakutan atau kegelisahan sedikitpun. Ia tahu betul bahwa dalam situasi seperti ini, ketenangan adalah kunci utama untuk meredakan ketegangan. Lelaki itu terdiam sejenak, lalu melirik teman-temannya sebelum kembali menatap Gus Ikdam. Kami mendengar ada kabar bahwa pengajian panjenengan dihadiri oleh beberapa orang dari perguruan tertentu. Kami tidak ingin tempat kami dijadikan ajang untuk mendukung salah satu pihak dalam konflik yang sedang berlangsung, katanya tegas. Gus Ikdam mengangguk pelan, memahami kekhawatiran mereka. Saya datang untuk berdakwah, Mas, bukan untuk berpihak pada siapapun. Jika jenengan khawatir, saya persilakan untuk ikut mengaji dan melihat sendiri isi pengajiannya. Jawaban itu membuat beberapa pendekar saling berbisik, seolah mempertimbangkan ucapan Gus Ikdam. Dari dalam mobil, Pak Darman tetap duduk di kursi sopir, memperhatikan situasi dengan cemas. Para santri yang masih berada di dalam pun terus berdoa dalam hati, berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk. Beberapa di antara mereka menggenggam tasbih, berusaha menenangkan diri dengan berzikir. Akhirnya, lelaki gondrong itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kami akan mempertimbangkan tawaran panjenengan, Gus. Tapi jangan salah paham, kami hanya ingin menjaga keamanan wilayah kami. Gus Ikdam tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah, Mas, saya justru senang jika keamanan dijaga dengan baik. Semoga Allah memberikan kedamaian kepada kita semua. Kata-katanya penuh makna, membuat para pendekar mulai melunak. Setelah beberapa saat berdiskusi di antara mereka sendiri, akhirnya kelompok pendekar itu menyingkir dari jalan. Mereka masih tampak ragu, tetapi setidaknya ketegangan mulai mereda. Gus Ikdam kembali ke mobilnya, dan perjalanan pun dilanjutkan. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa pertemuan ini mungkin hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Mobil kembali melaju di tengah malam, melewati jalanan yang semakin gelap. Lampu-lampu jalan semakin jarang, dan hanya suara mesin mobil serta hembusan angin yang menemani perjalanan mereka. Para santri masih terdiam, mencerna kejadian yang baru saja mereka alami. Ada yang masih merasa khawatir, sementara yang lain mulai merasa lega. Syaiful, yang duduk di kursi belakang, akhirnya bersuara. Gus, jenengan tadi tenang sekali menghadapi mereka. Saya sempat berpikir kita akan benar-benar dicegat. Suaranya masih menyiratkan ketakutan. Beberapa santri lain mengangguk setuju, merasa kagum sekaligus heran dengan ketenangan Gus Ikdam. Gus Ikdam tersenyum tipis. Ketika kita menghadapi sesuatu dengan hati yang bersih, insya Allah semua akan dimudahkan. Kita tidak boleh terpancing emosi atau rasa takut, karena itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk, jelasnya dengan lembut. Para santri mendengarkan dengan seksama, mencoba menyerap pelajaran dari pengalaman ini. Namun, suasana di dalam mobil masih terasa berat. Ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Mungkin ini hanya perasaan mereka saja, atau mungkin ada sesuatu yang memang belum selesai. Pak Darman, sang sopir, tiba-tiba berdeham. Gus, saya sudah sering melewati jalan ini, tapi entah kenapa malam ini rasanya berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Ucapannya membuat para santri kembali waspada. Mereka saling pandang dengan cemas. Gus Ikdam hanya tersenyum kecil. Mungkin karena kita baru saja bertemu dengan mereka. Pikiran kita masih terpengaruh oleh kejadian tadi, katanya menenangkan. Namun, dalam hatinya, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Mobil terus melaju, tetapi tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat beberapa titik cahaya lagi di tengah jalan. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Para santri langsung merasakan ketegangan kembali menyelimuti mereka. Pak Darman mulai mengurangi kecepatan. Gus, sepertinya kita dicegat lagi, katanya dengan suara berat. Para santri langsung beristighfar, berharap ini bukan pertanda buruk. Gus Ikdam menatap lurus ke depan. Tenang, kita lihat dulu apa yang mereka inginkan. Ia tahu bahwa ujian mereka malam ini masih belum selesai. Mobil akhirnya berhenti beberapa meter dari kelompok yang menghadang. Kali ini jumlah mereka lebih banyak, dan dari cara mereka berdiri, terlihat jelas bahwa mereka lebih serius dibandingkan kelompok sebelumnya. Beberapa orang bahkan membawa tongkat kayu di tangan mereka. Gus Ikdam menarik napas dalam, lalu membuka pintu mobil dan turun dengan langkah tenang.
Para santri masih ragu, tetapi mereka tetap mengikuti langkah sang guru. Begitu mendekat, ia langsung disambut dengan tatapan tajam dari seseorang yang tampaknya pemimpin kelompok ini. "Maaf, Gus, kami harus memastikan sesuatu sebelum panjenengan melanjutkan perjalanan," kata pemimpin mereka, seorang pria bertubuh tegap dengan suara yang dalam. Gus Ikdam mengangguk, menunjukkan bahwa ia siap mendengar apapun yang ingin mereka bicarakan. "Kami mendapat kabar bahwa panjenengan akan bertemu dengan beberapa orang dari perguruan lawan di pengajian nanti. Kami tidak ingin ada perpecahan di tanah kami," lanjut pria itu dengan nada tegas. Gus Ikdam tersenyum lembut. "Saya datang untuk mengaji, bukan untuk berpihak. Kalau jenengan ragu, saya persilakan ikut dan dengarkan sendiri ceramah saya nanti." Beberapa pendekar terlihat saling berbisik. Beberapa di antara mereka tampak bimbang, tetapi ada pula yang masih terlihat ragu. Pemimpin mereka akhirnya menarik napas dan berkata, "Baik, Gus. Kami akan ikut mengaji malam ini. Tapi jika ada sesuatu yang mencurigakan, kami tidak akan tinggal diam." Gus Ikdam tersenyum lagi. "Silakan, Mas. Insya Allah, kita semua akan mendapatkan kebaikan dari pengajian ini." Dengan begitu, kelompok pendekar itu akhirnya membiarkan mereka lewat, tetapi mereka tetap mengikuti di belakang. Gus Ikdam tahu, ini bukan hanya tentang pengajian. Ini tentang menyatukan hati yang telah lama terpecah. Mobil Gus Ikdam kembali melaju dengan pengawalan dari para pendekar yang sebelumnya menghadang. Mereka mengendarai motor di belakang mobil dengan formasi rapi, seolah ingin memastikan bahwa rombongan ini benar-benar menuju ke tempat pengajian tanpa ada niat lain. Para santri yang duduk di dalam mobil masih merasa canggung dengan keberadaan mereka. Beberapa dari mereka bahkan sesekali melirik ke belakang, melihat gerombolan pendekar yang mengikuti. Gus Ikdam tetap tenang, sesekali tersenyum melihat keluar jendela. Baginya, ini bukan ancaman, melainkan sebuah kesempatan untuk menjalin persaudaraan. Ia memahami bahwa para pendekar ini hanya ingin memastikan daerah mereka tetap damai. Mereka hanya butuh penjelasan, gumamnya pelan. Salah satu santri yang duduk di sebelahnya, Syaiful, menoleh dengan penasaran. "Apa maksudnya, Gus?" tanyanya. Gus Ikdam menatap ke depan dan berkata, "Ketika seseorang merasa daerahnya terancam, mereka akan bertindak sesuai pemahaman mereka. Tapi jika kita bisa menjelaskan dengan baik, hati yang keras pun bisa melunak." Para santri yang mendengarnya mulai mengangguk, meski masih ada sedikit keraguan dalam benak mereka. Di depan, Pak Darman, sang sopir, mulai merasa lega karena perjalanan tidak lagi terhambat. Namun, perasaan tidak nyaman masih menyelimuti hatinya. "Gus, apakah jenengan yakin mereka tidak akan berbuat sesuatu di pengajian nanti?" tanyanya dengan nada khawatir. Gus Ikdam tersenyum dan berkata, "Insya Allah, selama kita berniat baik, Allah akan menjaga kita." Sementara itu, di belakang rombongan, seorang pendekar berbicara dengan pemimpinnya, lelaki berambut gondrong yang pertama kali menghadang Gus Ikdam. "Mas, apa kita benar-benar akan ikut pengajiannya?" tanya salah satu anggotanya. Sang pemimpin tidak langsung menjawab, ia hanya menatap mobil Gus Ikdam dengan ekspresi berpikir. "Ada sesuatu yang berbeda dari orang ini," gumamnya. "Aku merasakan ketenangan yang jarang kutemui di orang lain." Para pendekar lain saling pandang, tidak mengerti maksud perkataan pemimpin mereka. "Tapi Mas, bagaimana jika benar ada pihak yang mencoba menunggangi acara ini?" tanya salah satu pendekar lain. Sang pemimpin akhirnya menoleh dan berkata, "Itulah yang akan kita lihat nanti. Jika pengajiannya benar-benar hanya untuk kebaikan, kita tidak perlu mencampurinya. Tapi jika ada yang mencurigakan, kita tidak bisa tinggal diam." Perkataannya membuat para pendekar lainnya mulai mempertimbangkan ulang niat awal mereka. Di dalam mobil, Gus Ikdam bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dari para pendekar itu. Ia tahu bahwa mereka tidak lagi sekadar mengawasi, tetapi mulai mempertimbangkan ucapannya. Perjalanan yang tadinya terasa tegang perlahan mulai mencair. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup panjang, rombongan tiba di lokasi pengajian. Sebuah masjid besar dengan halaman luas sudah dipenuhi jamaah yang menunggu kehadiran Gus Ikdam. Namun, kehadiran para pendekar yang ikut di belakang rombongan membuat beberapa panitia dan jamaah mulai berbisik-bisik, merasa khawatir dengan situasi yang tidak biasa ini. Begitu mobil berhenti, beberapa panitia pengajian segera mendekat untuk menyambut Gus Ikdam. Namun, mata mereka tidak bisa lepas dari gerombolan pendekar yang ikut turun dari motor mereka.
Salah satu panitia, seorang lelaki tua dengan peci hitam, berbisik kepada rekannya, kenapa ada pendekar di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Gus Ikdam turun dari mobil dengan senyum khasnya, menyalami para panitia dengan tenang. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Semoga pengajian malam ini membawa berkah, katanya dengan suara yang menenangkan. Namun, ketegangan masih terasa di udara, terutama karena para pendekar tetap berdiri di sekitar halaman masjid dengan tatapan tajam mereka. Salah satu tokoh masyarakat setempat akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf Gus, kenapa ada mereka?" Tanyanya sambil melirik ke arah para pendekar. Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, mereka hanya ingin memastikan bahwa pengajian ini tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. Beberapa panitia tampak saling berbisik, sementara jamaah yang sudah duduk di halaman masjid mulai merasa cemas. Kabar tentang konflik antar perguruan silat sudah lama terdengar di daerah ini, dan kini kehadiran para pendekar di acara pengajian membuat suasana semakin penuh tanda tanya. Tiba-tiba, salah seorang pendekar maju ke depan dan berbicara dengan nada tegas, "Kami mendengar ada pihak dari perguruan lain yang akan hadir di pengajian ini. Kami tidak ingin tempat ini dijadikan ajang provokasi." Suasana yang awalnya hanya penuh bisik-bisik kini berubah menjadi lebih serius. Gus Ikdam tetap tenang, lalu berkata, "Mas, saya ingin bertanya, apakah ada yang lebih berhak untuk datang ke majelis ilmu selain mereka yang ingin belajar?" Perkataannya membuat semua orang terdiam. Para pendekar yang tadinya tegang mulai berpikir, sementara panitia dan jamaah mulai melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Namun, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Salah seorang pendekar yang lebih muda berbisik kepada pemimpinnya, "Mas, bagaimana kalau ini hanya cara mereka untuk menyusup ke wilayah kita?" Pemimpin mereka menatap Gus Ikdam dengan lebih dalam, seolah mencari kejujuran dalam tatapan matanya. Gus Ikdam melangkah mendekati pemimpin pendekar itu dan berkata pelan, "Jika panjenengan masih ragu, saya persilakan untuk ikut duduk di pengajian ini. Dengarkan, dan nilai sendiri apa yang saya sampaikan." Perkataannya membuat sang pemimpin termenung sejenak, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Para pendekar akhirnya memutuskan untuk tetap berada di tempat itu, tetapi kali ini bukan sebagai pengawas yang penuh curiga, melainkan sebagai tamu yang ingin melihat dan mendengar dengan mata kepala sendiri. Malam itu, pengajian yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi sebuah pertemuan yang bisa menentukan masa depan perdamaian di antara mereka. Para pendekar akhirnya mengambil tempat di sekitar halaman masjid, sementara jamaah yang telah menunggu sejak sore mulai memadati area pengajian. Meski suasana masih dipenuhi ketegangan, kehadiran Gus Ikdam membawa ketenangan tersendiri bagi banyak orang. Dengan langkah mantap, beliau menaiki panggung sederhana yang telah disiapkan panitia. Sebelum memulai pengajian, Gus Ikdam menatap satu persatu jamaah yang hadir, termasuk para pendekar yang masih menyimpan kewaspadaan di wajah mereka. "Alhamdulillah, kita semua berkumpul di tempat ini bukan untuk saling menuduh, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencari ilmu dan keberkahan dari Allah," ucapnya dengan suara yang lembut, tetapi penuh wibawa. Para pendekar saling melirik, seolah mencoba memahami maksud dari perkataan Gus Ikdam. Sang pemimpin pendekar yang tadi begitu tegas kini mulai terlihat lebih tenang. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun kata-kata Gus Ikdam yang mengarah pada provokasi atau kepentingan kelompok tertentu. "Ada sebuah kisah dalam sejarah Islam," lanjut Gus Ikdam. "Ketika Rasulullah menghadapi perbedaan dan pertentangan, beliau tidak mengangkat senjata, tidak menambah perpecahan. Sebaliknya, beliau memilih untuk menyatukan hati manusia dalam kebaikan. Itulah yang seharusnya kita lakukan hari ini." Jamaah terdiam, mendengarkan dengan khusyuk. Bahkan para pendekar yang tadinya datang dengan niat mengawasi kini mulai menundukkan kepala, merenungkan kata-kata yang mereka dengar. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan. Tapi ketika perbedaan itu dijadikan alasan untuk saling menyakiti, maka kita telah kehilangan makna dari kebijaksanaan, kata Gus Ikdam lagi. Kali ini, sang pemimpin pendekar menghela napas panjang, seolah beban berat yang ia bawa perlahan mulai luruh. Di sudut halaman masjid, beberapa pendekar muda masih tampak gelisah. Mereka berbisik satu sama lain, seakan masih ragu apakah harus mempercayai kata-kata Gus Ikdam. Namun, sang pemimpin mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap diam dan mendengarkan. Gus Ikdam melanjutkan, "Jika malam ini kita bisa duduk bersama, mendengarkan dan memahami satu sama lain, maka kita telah menang melawan musuh terbesar kita, nafsu dan prasangka buruk.
Kata-kata itu membuat semua orang merenung. Para santri tersenyum, bangga dengan kebijaksanaan guru mereka. Saat itu, suasana berubah. Tidak ada lagi tatapan curiga atau bisik-bisik penuh kecurigaan. Para pendekar yang tadinya siap untuk bertindak kini duduk dengan tenang, seolah mereka baru saja memahami sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Suasana di pengajian semakin khusyuk. Para jamaah mulai larut dalam ceramah Gus Ikdam yang penuh makna. Bahkan para pendekar yang semula dipenuhi kecurigaan kini mulai membuka hati mereka terhadap kata-kata yang disampaikan. Sang pemimpin pendekar, yang sebelumnya berdiri dengan penuh kewaspadaan, kini duduk bersila di antara jamaah lainnya. Di tengah ceramah, seorang pendekar muda yang sejak awal tampak gelisah tiba-tiba berdiri. Gus, jika benar yang jenengan katakan bahwa Islam mengajarkan persatuan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka sendiri? Tanyanya dengan nada penuh emosi. Gus Ikdam tersenyum, menatap pemuda itu dengan penuh kelembutan. Nak, apakah ketika ada orang yang berbuat curang di pasar, kita akan menutup semua pasar? Apakah ketika ada orang yang menyalahgunakan hukum, kita akan meniadakan hukum itu sendiri? Pertanyaan itu membuat pemuda tersebut terdiam. Agama adalah petunjuk, bukan alat. Kesalahan ada pada manusia, bukan pada ajarannya, lanjut Gus Ikdam. Dan tugas kita bukan hanya menghakimi, tetapi juga mengajak, membimbing, dan meluruskan mereka yang salah jalan. Para jamaah mengangguk setuju, termasuk para pendekar yang sebelumnya penuh kecurigaan. Pemuda itu akhirnya duduk kembali, meski masih tampak berpikir keras. Sang pemimpin pendekar menepuk pundaknya, seolah memberi isyarat bahwa pertanyaannya sudah dijawab dengan baik. Suasana menjadi semakin damai. Beberapa pendekar bahkan mulai berbaur dengan para jamaah lainnya. Tidak ada lagi batasan yang jelas antara mereka. Momen ini benar-benar menjadi titik balik dalam hubungan antara para pendekar dan masyarakat sekitar. Setelah beberapa saat, Gus Ikdam menutup pengajiannya dengan doa. Semua orang menundukkan kepala, memohon keberkahan dan kedamaian. Hanya ada suara lirih yang memenuhi halaman masjid, menciptakan suasana yang benar-benar penuh ketenangan. Saat pengajian selesai, para pendekar yang tadinya datang dengan niat mengawasi justru menghampiri Gus Ikdam dengan sikap yang jauh lebih ramah. Gus, maafkan kami atas sikap kami sebelumnya, kata sang pemimpin pendekar. Gus Ikdam tersenyum. Tidak masalah, Mas. Justru saya senang kita bisa bertemu malam ini. Kita semua punya niat baik, hanya saja kadang kita perlu waktu untuk saling memahami. Sang pemimpin pendekar mengangguk. Jika diizinkan, kami ingin belajar lebih banyak dari panjenengan, Gus. Ucapannya membuat para santri tersenyum lega. Situasi yang tadinya penuh ketegangan kini berubah menjadi awal dari sebuah persaudaraan baru. Malam itu, pengajian yang awalnya dikhawatirkan akan menjadi ajang konflik justru menjadi jembatan yang menyatukan hati banyak orang. Para pendekar yang tadinya datang dengan rasa curiga kini pulang dengan pemahaman baru, membawa kedamaian di dalam hati mereka. Gus Ikdam hanya tersenyum, menatap langit malam yang tenang. Ia tahu bahwa dakwah bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana menyentuh hati manusia dengan kebijaksanaan dan ketulusan. Malam itu menjadi saksi bagaimana kebijaksanaan dan kelembutan mampu meruntuhkan dinding prasangka. Para pendekar yang semula mencurigai niat Gus Ikdam kini pulang dengan hati yang lebih tenang, membawa pemahaman baru tentang arti persaudaraan sejati. Sementara itu, di masjid yang perlahan mulai sepi, Gus Ikdam menatap langit dengan senyum penuh syukur. Perjalanan ke Jombang yang awalnya penuh rintangan justru menjadi ajang dakwah yang lebih luas, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat sikap dan ketulusan. Dan dalam keheningan malam, ia berbisik pelan, "Ya Allah, jagalah hati kami agar selalu dalam cahaya-Mu." Ketika rombongan Gus Ikdam bersiap meninggalkan lokasi pengajian, suasana di sekitar masjid masih dipenuhi kehangatan. Para jamaah, santri, dan bahkan para pendekar yang semula datang dengan niat mengawasi kini larut dalam obrolan penuh keakraban. Beberapa pendekar yang awalnya terlihat garang kini tampak lebih santai, berdiskusi dengan para santri tentang isi pengajian tadi. Mereka mulai menyadari bahwa ilmu bukan hanya milik satu golongan, dan kebaikan bisa datang dari siapa saja yang memiliki niat tulus. Malam yang semula penuh ketegangan justru berubah menjadi ajang silaturahmi yang tidak disangka-sangka. Sang pemimpin pendekar mendekati Gus Ikdam dengan wajah yang jauh lebih ramah. "Gus, perjalanan jenengan malam ini pasti berat.
Kami menyesal telah menghadang di tengah jalan tanpa memahami lebih dulu maksud jenengan, ucapnya dengan nada tulus. Gus Ikdam tersenyum lembut, menepuk bahu lelaki itu dengan penuh kehangatan. Tidak apa-apa, Mas. Kadang kita hanya butuh sedikit waktu untuk memahami sesuatu dengan lebih baik. Yang penting, kita sekarang tahu bahwa kebaikan bisa ditemukan di mana saja, selama hati kita terbuka untuk itu. Perkataan itu membuat pemimpin pendekar itu mengangguk mantap, seolah mendapat pelajaran berharga dari pertemuan malam ini. Sementara itu, para santri yang sejak awal merasa was-was kini bisa bernapas lega. Salah satu santri, Syaiful, mendekati Gus Ikdam dengan raut penasaran. Gus, bagaimana jenengan bisa tetap tenang sejak awal? Kami semua takut kalau tadi itu jebakan. Gus Ikdam tertawa kecil, lalu menjawab, jika kita menyikapi sesuatu dengan ketakutan, kita hanya akan melihat ancaman di mana-mana. Tapi jika kita menyikapinya dengan hati yang lapang, kita akan melihat peluang untuk berdakwah di setiap kejadian. Jawaban itu membuat Syaiful dan para santri lainnya semakin mengagumi kebijaksanaan guru mereka. Mereka belajar bahwa ketenangan bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang bagaimana memahami keadaan dengan hati yang jernih. Di kejauhan, beberapa panitia pengajian yang awalnya khawatir dengan kehadiran para pendekar kini merasa lega. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua bernama Pak Salam, mendekati Gus Ikdam dan berkata, Gus, saya sudah sering melihat banyak ulama datang ke desa ini, tapi jarang sekali ada yang mampu meredam ketegangan seperti jenengan malam ini. Gus Ikdam tersenyum dan berkata, bukan saya yang meredam, Pak. Allah yang menggerakkan hati kita semua agar mau mendengar dan memahami satu sama lain. Pak Salam mengangguk setuju. Malam itu, mereka semua menyadari bahwa dakwah bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga tentang bagaimana ilmu itu bisa menyentuh hati manusia dengan cara yang benar. Saat mobil Gus Ikdam akhirnya meninggalkan lokasi pengajian, para pendekar yang tadinya menjadi penghalang kini justru menjadi sahabat baru. Mereka melambaikan tangan dengan penuh hormat, seolah mengakui bahwa malam ini telah membawa perubahan dalam cara mereka memandang orang lain. Dalam perjalanan pulang, Gus Ikdam hanya tersenyum, menatap jalanan yang kini terasa lebih damai. Ia tahu bahwa perjalanan dakwah tidak selalu mulus, tetapi selama ada ketulusan dan kesabaran, selalu ada jalan untuk menyentuh hati manusia. Malam yang awalnya dipenuhi ketegangan kini berakhir dengan kehangatan, membawa pelajaran berharga bagi semua yang mengalaminya. Di dalam mobil yang melaju tenang meninggalkan lokasi pengajian, Gus Ikdam menatap keluar jendela dengan senyum penuh makna. Cahaya lampu jalan menerangi wajahnya yang damai, sementara di sampingnya, para santri masih sibuk membicarakan kejadian yang baru saja mereka alami. Gus, ini pertama kalinya saya melihat pendekar dari perguruan silat begitu hormat kepada seorang ulama. Biasanya mereka lebih suka menjaga jarak, kata salah satu santri. Gus Ikdam mengangguk pelan. Itulah bukti bahwa hati manusia bisa berubah ketika diberi pemahaman yang baik. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilunakkan oleh kebenaran, asalkan kita menyampaikannya dengan kasih sayang, bukan dengan permusuhan. Perkataannya membuat suasana di dalam mobil semakin tenang, seolah mereka semua sedang merenungkan pelajaran besar yang baru saja mereka dapatkan. Perjalanan yang awalnya terasa panjang dan penuh ketegangan kini berubah menjadi perjalanan penuh hikmah. Para santri yang sebelumnya ragu kini semakin yakin bahwa dakwah bukan hanya soal berbicara di atas mimbar, tetapi juga tentang bagaimana membawa kedamaian di tengah masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Ketika mobil mulai memasuki jalanan yang lebih sepi, Gus Ikdam menutup matanya sejenak, meresapi semua yang telah terjadi. Dalam hatinya, ia bersyukur kepada Allah yang telah memberinya kesempatan untuk menyentuh hati banyak orang malam ini. Di kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar, menandakan bahwa malam telah berlalu dan hari baru telah tiba. Seperti malam yang penuh hikmah ini, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyebarkan kebaikan. Selama hati tetap ikhlas dan niat tetap lurus, cerita ini mengajarkan bahwa prasangka dan ketegangan seringkali muncul dari kurangnya pemahaman dan komunikasi yang baik. Para pendekar awalnya mencurigai Gus Ikdam karena mereka belum memahami niat baiknya, tetapi dengan sikap tenang, sabar, dan penuh hikmah, Gus Ikdam berhasil menyentuh hati mereka tanpa perlu kekerasan atau konfrontasi. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kelembutan jauh lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dibandingkan dengan ketegasan yang berlebihan. Islam mengajarkan kita untuk berdakwah dengan cara yang baik, bukan dengan saling mencurigai atau menyalahkan, tetapi dengan membuka hati dan menjalin persaudaraan.
Selain itu, kisah ini juga mengingatkan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dipahami dan dihargai. Para pendekar yang awalnya datang dengan niat mengawasi akhirnya menyadari bahwa tidak semua orang dari luar kelompok mereka adalah ancaman. Dengan kesabaran, mereka pun ikut mendapatkan pelajaran berharga dari pengajian yang awalnya mereka curigai. Ini mengajarkan bahwa dalam hidup, kita harus selalu berpikir terbuka, tidak cepat menghakimi, dan selalu mencari jalan damai dalam menyelesaikan perbedaan. Dengan begitu,